Amerika Serikat dan Inggris melancarkan setidaknya 14 serangan udara pada Jumat 4 Oktober 2024, yang mana serangan tersebut menargetkan ibu kota Yaman, Sanaa, serta provinsi Hodeidah, Damar, dan Al-Baida. Dikutip dari Al-Mayadin, pesawat tempur Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara di provinsi Damar dan 3 serangan tambahan di Bandara Internasional Hodeidah. Tercatat ada lebih dari 10 serangan menargetkan ibu kota Sanaa serta Hodeidah. Pesawat tempur juga menyerang distrik Mukairas di tenggara provinsi Al-Baida dengan 3 serangan udara. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim serangan ke Yaman adalah upaya penghentian pendudukan kelompok militan Yaman ke Laut Merah. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus, dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Ingat, luar Yesus Anda pasti binasa. Tidak ada keselamatan lain yang Allah sediakan, yang Allah beri kepada manusia. Allah hanya menyediakan satu-satunya jalan, dan jalan itu hanya melalui Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Aku." Jalannya tidak ada selain Yesus, ya. Oke, Sobat Waras, ini akhirnya negeri para Habib, ya. Negeri para Habib yang klaim-klaim mengaku sebagai Habib, sebagai keturunan Nabi, ya kawan-kawan, ya. Nabinya umat Islam tentunya. Itu hari ini ya beritanya keluar, ya serangannya kemarin tapi beritanya hari ini keluar. Amerika Serikat ya bombardir Yaman, ya, serang bandara hingga pelabuhan. Nah, ini ternyata serangan ini dilakukan karena Yaman selama ini, ya terlebih khusus ya Houthi di Yaman melakukan aksi serangan kepada kapal-kapal yang melintas di Laut Merah, kapal-kapal milik Inggris, milik Amerika, kapal-kapal milik Eropa, kapal-kapal yang menuju ke Israel itu diserang oleh Yaman. Dan memang Israel sendiri sudah memberikan sebuah ultimatum ya kepada Amerika Serikat supaya segera menangani Yaman. Karena kalau Amerika Serikat tidak bisa atau tidak mau menangani Yaman, jangan salahkan kalau Israel sendiri yang turun tangan. Nah, ente tahulah ya, kalau Israel yang turun tangan artinya berbahaya. Dan saat ini yang terkena dampak ya dari serangan Israel, ya kita tahu sendiri Gaza, ya, terus sekarang Libanon, ya di sana ada Hizbullah, dan kita tahu sendiri para pemimpin-pemimpinnya semua sudah pindah alam, kawan-kawan. Dan ya rupanya Amerika Serikat mendengarkan ya ultimatum dari Israel. Karena kalau Israel yang menyerang itu nggak pakai ampun gitu loh, nggak ada ampunnya. Ya mereka satu kali sikat itu langsung membuat ini ya berbahaya lah, kira-kira begitu kawan-kawan ya. Ya ini coba kita lihat informasinya. Ini dimuat oleh CNBC Indonesia. Jakarta ya, CNBC Indonesia, Amerika Serikat meluncurkan rentetan rudal ke lebih dari selusin target sasaran di Yaman pada hari Jumat, menghancurkan sistem senjata, ya pangkalan dan peralatan lainnya milik kelompok militan yang didukung Iran. Sebelumnya Al Jazeera menyebut bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah ya terjadi serangan udara yang menargetkan Bandara Hodeidah, Sanaa, dan kota Damar berdasarkan laporan Al Masirah TV. Pejabat Amerika Serikat mengkonfirmasi serangan ini, sementara Kementerian Pertahanan Inggris dengan tegas membantah ya terlibat dalam serangan udara terbaru di Yaman. Pusat Komando CENTCOM ya Amerika Serikat mengatakan pada hari Jumat bahwa
Mereka menyerang sasaran-sasaran Houthi di Yaman, termasuk kemampuan militer ofensif Houthi dalam upaya untuk mengamankan jalur perairan internasional. Milisi Houthi di Yaman telah menyerang kapal-kapal Laut Merah sebagai bentuk solidaritas dengan Hamas sejak tahun lalu, sehingga mengganggu pelayaran komersial. Lalu, Komando Pusat mengatakan di media sosial bahwa mereka menyerang 15 sasaran di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Lalu tindakan ini diambil untuk melindungi kebebasan navigasi dan membuat perairan internasional lebih aman bagi kapal-kapal Amerika Serikat, koalisi, dan kapal dagang, kata postingan tersebut. Lalu Al Masirah TV melaporkan 4 serangan di Sanaa, ibu kota Yaman, 7 di kota pelabuhan Hodeidah, dan setidaknya 1 serangan di Damar di selatan ibu kota. Serangan terhadap Sanaa terjadi ketika Houthi dan para pendukungnya mengadakan protes mingguan 1 juta orang yang minggu ini fokus pada pembunuhan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah oleh Israel dalam serangan udara di dekat Beirut, Lebanon pada Jumat lalu. Kantor berita Yaman yang dikelola Houthi, Sabah, melaporkan bahwa Hasem Saraf al-Din, seorang pejabat Houthi, mengatakan bahwa dia menganggap serangan itu sebagai upaya putus asa untuk mengintimidasi rakyat Yaman, dan dia bersumpah tidak akan tergoyahkan oleh mereka. Namun serangan Houthi terhadap kapal komersial semakin memicu kemarahan aktor internasional dan kecaman dari para diplomat. Laut Merah adalah jalur perdagangan utama antara Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Sejak serangan dimulai, banyak kapal terpaksa mengubah rutenya. Mereka yang tidak melakukan hal tersebut terkadang harus menanggung konsekuensi yang parah. Ya, jadi kawan-kawan, rupanya Houthi di Yaman ini sudah mulai mendapatkan perlawanan sengit atau serangan oleh pihak Amerika Serikat dan juga oleh Inggris terkait ulah yang mereka lakukan di Laut Merah, kawan-kawan. Ya, dan belum ada kabar bagaimana, apakah lewat kejadian ini Houthi Yaman akan berhenti melakukan operasi di Laut Merah, atau mereka akan tetap bandel dan melakukan serangan-serangan. Padahal kita tahu bahwa Houthi Yaman ini negara susah, negara miskin, negara yang masyarakatnya sampai ada yang makan rumput, makanya banyak di Indonesia ini orang-orang Yaman yang meninggalkan Yaman dan mereka tinggal di Indonesia, dan di Indonesia ini mereka diterima dengan baik, bahkan mendapatkan tempat yang sangat-sangat terhormat karena mereka mengklaim diri sebagai keturunan dari Nabi, mereka mengklaim diri sebagai Habib, memiliki darah Nabi, dan mereka sangat disanjung, diperlakukan bagaikan pahlawan, bahkan begitu disanjung, bahkan air liurnya saja jadi rebutan, kawan-kawannya. Dan rupanya Houthi Yaman melakukan aksi-aksi yang merugikan di Laut Merah. Mereka bukannya memperhatikan masyarakatnya yang miskin dan susah, tapi mereka malah melakukan serangan-serangan yang entah mereka dapat dana dari mana. Ini dugaan besar bahwa mereka ini sebenarnya mendapat sokongan tangan dari Iran, karena Iran ini semacam big boss yang memimpin aksi-aksi serangan terhadap Israel, baik Houthi Yaman, baik Hizbullah maupun Hamas. Mereka ini adalah proksi-proksi yang dipimpin langsung oleh Iran, kawan-kawan. Makanya saya sangat setuju kalau
Israel membuat perlawanan keras terhadap kelompok-kelompok Iran ini, dan kita tunggu saja serangan balik Israel kepada Iran. Ya, mudah-mudahan ini akan menghentikan kejahatan yang mereka lakukan di Timur Tengah. Dan Israel tidak ada urusan dimanapun yang namanya teroris yang mengganggu kedaulatan keamanan Israel, maka mereka harus dimusnahkan dari muka bumi. Dan saya setuju. Makanya negara-negara yang mendukung Iran, mendukung Hamas, mendukung Hizbullah, sebenarnya mereka itu mendukung teroris, ya, mendukung kejahatan. Dan inilah yang menurut saya adalah kebodohan yang hakiki, kawan-kawan. Oke, itu dulu ya yang dapat Pavel sampaikan pada malam hari ini. Salam waras semuanya. God bless you and bye-bye. Shalom.